Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radit dengan NIM 23101108 kelas IKA 23C. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan algoritma penjadwalan FCFS. Apa itu algoritma FCFS? Algoritma penjadwalan FCFS atau first come first serve adalah metode dasar dalam sistem operasi untuk mengatur antrian proses yang akan dieksekusi CPU. Prinsip dari FCFS sangat sederhana. Proses yang pertama kali masuk ke dalam antrian akan dieksekusi terlebih dahulu hingga selesai. Mirip dengan konsep siapa cepat dia dapat. Jadi setiap proses harus menunggu giliran sesuai urutan kedatangannya tanpa ada prioritas khusus. Meski mudah dipahami dan diimplementasikan, kelemahan algoritma ini adalah waktu tunggu yang biasa sangat lama, terutama jika proses yang pertama sangat besar. Hal ini bisa menyebabkan masalah seperti convoy effect, di mana proses-proses kecil harus menunggu lama hanya karena ada satu proses besar yang dikerjakan terlebih dahulu. Tadi penjelasan algoritma penjadwalan FCFS. Selanjutnya, cara kerja dan karakteristik algoritma FCFS. Algoritma FCFS atau first come first serve bekerja dengan prinsip cepat dia dapat seperti yang saya jelaskan tadi. Proses yang datang terlebih dahulu akan dijalankan lebih dahulu sampai selesai. Mirip seperti antrian di kantin, misalnya jika Ali datang lebih dahulu dengan proses 5 detik, lalu Budi dengan 3 detik, dan Cici dengan 2 detik. Maka CPU akan jalankan Ali dulu, baru Budi dan Cici. Kedua, karakteristik utama FCFS. Sederhana dan mudah diimplementasikan. Kedua, proses tidak bisa dihentikan sampai selesai. Ketiga, bisa membuat waktu tunggu lebih lama jika proses awalnya panjang atau convoy effect. Kelebihannya adalah mudah tapi kekurangannya membuat proses kecil harus menunggu lama sehingga proses awal besar. Selanjutnya, kelebihan dan keuntungan. Kelebihan dan keuntungan FCFS sederhana dan mudah diimplementasikan. FCFS memiliki logika yang sederhana, hanya mengikuti urutan kedatangan proses. Hal ini membuatnya mudah dipahami dan diimplementasikan dalam sistem operasi. Kedua, adil dalam urutan dan antrian. FCFS menjamin setiap proses dijalankan sesuai dengan urutan kedatangannya, tanpa ada pengecualian. Ini membuat algoritma ini adil karena semua proses mendapat giliran secara bergantian. Tiga, tidak membutuhkan overhead tambahan karena proses berjalan dari awal hingga selesai tanpa interupsi. FCFS tidak memerlukan mekanisme tambahan untuk mengatur prioritas atau melakukan preparation atau menghentikan proses sementara. Selanjutnya, kekurangan FCFS. Kekurangannya itu yang pertama ada waktu tunggu yang tinggi. Jika proses yang besar di awal antrian, proses kecil yang datang setelahnya harus menunggu lama. Hal ini disebut sebagai convoy effect, di mana proses besar menghambat proses-proses kecil. Kedua, tidak efisien atau sistem interaktif. Karena FCFS menjalankan proses sampai selesai tanpa interupsi, algoritma ini tidak cocok untuk sistem yang membutuhkan respon cepat seperti sistem interaktif atau real time, yang mengutamakan waktu respon yang pendek. Ketiga, tidak memperhitungkan prioritas. FCFS tidak mempertimbangkan prioritas manapun, sehingga proses penting atau darurat bisa tertunda jika ada proses lain yang lebih dahulu dimasukkan. Selanjutnya, soal. Saya akan menentukan 4 pertanyaan, yaitu tentukan urutan eksekusi berdasarkan algoritma FCFS. Kedua, hitung waktu tunggu atau biasa disebut waiting time untuk masing-masing proses. Ketiga, hitung waktu selesai atau propagation time untuk masing-masing proses. 4, hitung waktu penjelasan rata-rata average
nol on time untuk ketiga proses tersebut. Diketahui yaitu proses P1 waktu kedatangannya itu 0 detik dan waktu eksekusinya 4 detik. Proses kedua waktu kedatangannya itu 2 detik, waktu eksekusinya 3 detik. Yang ketiga P3 untuk kedatangannya 4 detik, waktu eksekusinya 1 detik. Dan saya akan memasuki penyelesaian. Langkah pertama yaitu kita akan menentukan urutan eksekusi berdasarkan kedatangan dengan algoritma FCFS. Proses dieksekusi dieksekusi sesuai urutan waktu kedatangan berdasarkan tabel yang tadi saya tampilkan. Proses P1 datang pertama pada detik ke-0, jadi P1 akan dijalankan terlebih dahulu. Terus proses kedua P2 datang pada detik kedua, jadi akan dijalankan setelah P1 selesai. Begitupun proses P3 datang pada detik keempat, jadi akan dijalankan setelah P2 selesai. Jadi, urutan eksekusi proses berdasarkan algoritma FCFS adalah P1, P2, dan P3. Langkah kedua atau menghitung waktu tunggu atau waiting time untuk masing-masing proses. Waktu tunggu adalah waktu yang dihabiskan setiap proses dalam antrian sebelum CPU memulai mengeksekusi proses tersebut. Proses pertama karena P1 datang pertama adalah sudah eksekusi, waktu tunggu P1 adalah 0 detik. Dan proses kedua, P1 selesai pada detik keempat karena karena di slide pertama soal itu waktu tunggu P1 itu 4 detik. Sementara P2 datang pada detik kedua, jadi waktu tunggu P2 adalah menunggu kedatangan P1 selesai pada detik keempat. Waktu tunggu P2 yaitu 2 detik karena waktu pengerjaan P1 yaitu 4 detik dan jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2 detik. Jadi waktu tunggu P2 yaitu 2 detik. Proses ketiga P2 selesai pada detik ke-7 karena P3 datang pada detik ke-4. Waktu tunggu P3 adalah waktu menunggu dari detik ke-4 hingga ke detik ke-7. Waktu tunggu P3 yaitu dikurang dengan waktu selesai pada detik kedua yaitu 7. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3 detik. Kenapa 4? Karena proses menunggu P2 yaitu 4 detik dan dari mana ambil 7? Dari hasil proses P2. Jadi 7 dikurang 4 yaitu 3. Jadi proses atau waiting time P3 yaitu 3 detik. Terus langkah ketiga yaitu menghitung waktu selesai complication time untuk masing-masing proses. Waktu selesai adalah waktu yang ketika proses selesai dieksekusi. Proses P1 dimulai pada eksekusi pada detik ke-0 dan memiliki durasi eksekusi 4 detik. Jadi, waktu selesai P1 yaitu 4 detik. Dan kenapa P1 di sini ditampilkan 0 tambah 4? Karena pengeksekusian P1 yaitu pada detik ke-0 dan dieksekusi selesai dan durasi eksekusi 4 detik. Jadi 0 tambah 4 sama dengan 4. Dan proses kedua mulai dieksekusi setelah P1 selesai yaitu pada detik keempat. Dan durasi eksekusi P2 adalah 3 detik. Cara menyimulnya yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi proses P2 selesai yaitu 7 detik. Dan proses yang ketiga selesai pada detik ke-7 setelah P2 selesai dieksekusi. Dan P3 dimulai pada detik ke-7 setelah P2 selesai dan selesai pada detik ke-8. Jadi 7 ditambah 1 sama dengan 8 dan jadi waktu penyelesaian P3 yaitu 8 detik. Selanjutnya slide ke baik, langkah keempat yaitu menghitung waktu penyelesaian rata-rata atau Avengers Total Time. Avengers Total Time adalah waktu dari kedatangan proses hingga selesai dieksekusi. Yang dihitung sebagai total time yaitu waktu selesai dikurang dengan waktu kedatangan.
Jadi proses P1 turn time 4 dikurang 0 sama dengan 4 detik. Proses kedua turn time-nya 7 dikurang 2 sama dengan 5 detik. Proses P3 turn time 8 kurang 4 sama dengan 4 detik. Total turn time yaitu 4, 5, 4, P1 4, P2 5, P3 4. Jadi total turn time yaitu 4 tambah 5 tambah 4 sama dengan 13 detik. Jadi cara menghitung rata-rata turn time yaitu turn time dibagi dengan jumlah proses. Rata-rata turn time yaitu 13 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena proses ini terbagi menjadi 3. Jadi 13 dibagi 3 yaitu 4,33 detik. Selanjutnya jawaban akhir urutan eksekusi. Yang pertama urutan eksekusi yaitu P1, P2, P3. Kedua waktu tunggu waiting time yaitu P1 dengan waktu waiting time 0 detik, P2 2 detik, P3 3 detik. Waktu selesai complication time, P1 memiliki complication time 4, P2 7 detik, P3 8 detik. Keempat, waktu penyelesaian rata-rata average turn time yaitu 4,33 detik. Itulah tadi penjelasan mengenai algoritma FCFS. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.